soal Pak Muldoko itu. Saya jawab aja. Pertanyaannya saya bikin sendiri ya. Kekagetan saya kemudian, atau bukan, kecurigaan saya bahwa ada kondisian di publik, akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga tuh. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan statusnya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Herzbeno Arif, dari Forum News Network. Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko mengingatkan Rocky Gerung agar jangan main-main dan menghina Presiden. Muldoko mengingatkan Rocky Gerung tidak mencoba mengganggu Presiden Jokowi, dan dia mengaku sebagai Kepala Staf Presiden siap berdiri paling depan. Pernyataan dari Pak Muldoko inilah yang kemudian dinilai oleh Rocky Gerung ini seperti preman karena pasang badan gitu ya. Soal Pak Muldoko itu. Saya jawab aja. Pertanyaannya saya bikin sendiri ya. Kekagetan saya kemudian, atau bukan, kecurigaan saya bahwa ada kondisian di publik, akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga tuh. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan statusnya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Padahal Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum itu. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik kan. Kayak preman itu mau pasang badan itu. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam. Tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada lembaga publik, yaitu kabinet bahkan yang di dalamnya ada Pak Muldoko. Jadi kita gagal untuk membawa bangsa ini pada percakapan intelektual. Itu dasarnya. Rocky Gerung kan intelektual, kenapa pakai bahasa begituan? Iya, di kampus saya pakai bahasa akademis. Tetapi dalam kritik kebijakan, saya mesti pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang berkali-kali diterangkan nggak paham-paham juga. Berkali-kali buruh minta di-review itu, nggak ada dipahami. Berkali-kali masyarakat akademis mengatakan IKN itu salah secara konstruksi hukumnya, karena mestinya minta izin dulu pada masyarakat adat. Pernah nggak Jokowi minta izin pada masyarakat adat? Tidak. Apa itu bentuk minta izinnya? AMDAL. AMDAL itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiyakan atau tidak mengiyakan proposal politik. Pak Jokowi udah putuskan duluan itu. Baru diminta pembenaran secara masyarakat adat, secara AMDAL kan. Kan itu cara berpikir yang kacau tuh. Jadi saya nggak ada dendam pada Muldoko, pada Pak Jokowi. Saya menganggap bahwa kebijakan mereka harus dievaluasi. Kenapa saya ambil posisi itu? Karena partai-partai politik tidak ada yang bersuara tentang itu. LSM bersuara, publik internasional bersuara. Jadi itu dasarnya tuh, teman-teman. Nah, sekarang saya bisa duga bahwa kasus ini akan berlanjut menjadi kasus hukum. Oke, saya terima kasus itu tuh. Jadi poin saya adalah, sekali lagi saya garis bawahi, saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi itu. Itu intinya itu. Dan tentu ini berbahaya di dalam tahun-tahun politik ini. Kenapa? Karena di belakang kasus ini berbagai macam kepentingan ngincer untuk mengeksploitasi itu. Tapi saya tidak akan berhenti menjadi pengkritik. Itu dasarnya itu. Jadi sekali lagi, mari saya anggap aja bahwa oke, selesaikan aja kasus ini. Karena rumah saya di Sentul itu diintai, WA grup saya dimaki-maki.
Kalau itu biasalah, saya anggap ya kadang-kala itu apa namanya, akun abal-abal. Udah lihat Rok, lu gua mau gorok lu seperti itu kan, bagaimana coba prinsip itu? Padahal saya sendirian, saya nggak punya partai politik. Dituduh antek asing segala macam, asing dari mana? Jadi segala hal kemudian disodorkan di situ, dan peristiwa ini tensi politiknya atau political tone-nya itu makin lama makin terlihat. Jadi dasarnya itu dari keinginan saya untuk bersahabat dengan teman-teman di Papua, teman-teman di Dayak, teman-teman di NTT, di Tangerang segala macam yang lagi marah. Oke, saya terima kemarahan itu, saya minta maaf karena saya membuat kalian itu marah. Tetapi sebagai orang yang bertahun-tahun berupaya untuk menghidupkan demokrasi, saya mesti terangkan belakangnya tuh. Jadi mohon dimengerti. Bagi mereka yang sudah mengerti, oke, terima kasih. Bagi mereka yang mungkin satu waktu akan paham bahwa oh itu ya beda antara pejabat publik dan pribadi individu itu. Apa persisnya yang dikatakan oleh Muldoko, kok kemudian Rocky Gerung menyatakan itu seperti preman? Ini saya kutipkan, khusus bagian yang diklaim sebagai tugas yang melekat padanya sebagai kepala staf KSP, dan kemudian dia menyatakan karena itu dia pasang badan, bahkan sampai bicara soal siap bertaruh nyawa segala macam ya. Ini begini, waktu itu Pak Muldoko menyatakan begini, saya ingin mengingatkan tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Ini mesti Anda catat ya, dia menyatakan menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Kalau bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi. Apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu presiden. Saya ingin tegaskan itu, dan nyata-nyata telah membawa situasi yang nggak baik. Jadi kata Pak Muldoko, pernyataan Rocky Gerung itu sudah termasuk menyerang pribadi Jokowi, dan itu tidak bisa ditoleransi. Ini adalah menyerang, ini sudah saya kategorikan menyerang pribadi presiden, sungguh tidak bisa ditoleransi. Nggak bisa ditoleransi, itu diulang lagi oleh Muldoko. Karena itu Muldoko berharap agar penegak hukum, ini polisi maksudnya, itu harus mengambil langkah tegas terhadap Rocky Gerung. Karena menurut dia itu tidak bisa dibiarkan, dan secara pribadi ini Muldoko juga siap melaporkan Rocky Gerung ke polisi. Kalau perlu Muldoko yang akan laporkan, itu kata Pak Muldoko ya. Anda mesti bertanya-tanya ini ya, apa memang seperti itu ya tugas kepala staf presiden itu? Apakah memang pasang badan karena kebetulan ini dia adalah mantan Panglima TNI, gitu, Jenderal TNI Purnawirawan, karena itu dia dipasang sebagai kepala staf presiden untuk pasang badan bagi presiden gitu ya. Bukan, kalau yang pasang badan begini ini harusnya pas pampres ya, bukan kepala staf presiden. Ya, ada nih. Kalau pas pampres itu bahkan ada yang pasukan yang walkat, namanya melekat, itu yang langsung melindungi presiden. Dan kalau biasanya kita lihat di film-film Hollywood itu ketika misalnya ada tembakan datang ke arah presiden, maka dia bisa melemparkan tubuhnya untuk membarikade presiden. Itu kalau kita lihat di film-film Hollywood ya. Nah itu, jadi yang kita bayangkan kalau di Indonesia ya itu dilakukan oleh pas pampres, atau di Amerika disebutnya sebagai Secret Service, begitu ya. Bukan tugasnya Pak Muldoko. Nah kenapa saya bisa menyatakan seperti itu? Ini saya bacakan saja bunyi dan peraturannya ya. Keberadaan kepala staf presiden itu diatur dalam peraturan presiden atau Perpres nomor 83 tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 18 Desember 2019 ya. Jadi ini adalah periode kedua pemerintahan Jokowi. Sebelumnya KSP ini, lembaga ini tidak dikenal. Nah, supaya lebih akurat saya bacakan untuk Anda. Seperti apa sih bunyi dari Perpres nomor 83 tahun 2019 itu? Disebutkan di situ bahwa ini bab 1 ya, pembentukan kedudukan dan tugas dan fungsi. Ini disebutkan, jadi pembentukan dan kedudukan itu di pasal 1 ayat 1 disebutkan kantor staf presiden adalah lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Ayat 2 ini pasal 2 ayat 2 bukan ayat 2 pasal 1 maksud saya. Kantor staf presiden dipimpin oleh kepala staf kepresidenan. Dan kemudian tugasnya apa? Ini diatur dalam pasal 2.
Kantor staf presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Perhatikan ya, program-program prioritas nasional, komunikasi politik ya, ini saya ulangi lagi ya, dan pengelolaan isu strategis. Bagian ketiga, fungsi. Ini diatur dalam pasal 3. Ada beberapa penjelasannya di sini. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, kantor staf presiden menyelenggarakan fungsi A. Pengendalian program prioritas nasional untuk memastikan program-program dilaksanakan sesuai visi dan misi presiden. B. Pemberian dukungan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis. C. Monitor dan evaluasi pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis. D. Menyelesaikan masalah secara komprehensif program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan. E. Pengelolaan isu strategis. F. Pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan. G. Pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi. H. Penyampaian analisis dan data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan. I. Pelaksanaan administrasi kantor staf presiden. Dan J. Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan presiden. Dari bunyi peraturan presidennya tadi, kok kita nggak menemukan sama sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Muldoko bahwa yang melekat itu adalah tadi itu menjaga kehormatan presiden, bahkan sampai bertarung nyawa. Nggak ada sama sekali itu ya. Itu perpresnya nggak begitu ya. Tugasnya itu sangat vital, ini pengendalian program prioritas nasional untuk memastikan program-program dilaksanakan sesuai visi dan misi presiden. Jadi tugasnya lebih pada seperti itu, mengendalikan atau mungkin membantu mensupervisi ini ya. Dan kemudian bila mengalami hambatan itu KSP diharapkan melakukan terobosan untuk mencari jalan keluar dan menyelesaikannya. Ini saya membayangkan, nah lagi-lagi rujukannya di Amerika ya, karena setahu saya memang tadinya KSP itu diilhami ini semacam lembaga yang kalau di Gedung Putih itu atau di White House itu di Amerika itu sebagai West Wing. Saya berada di Gedung Putih yang menjadi semacam think tank dari seorang presiden, bahkan tapi juga kemudian dia juga melakukan komunikasi dengan Senat dan Kongres kalau di Amerika seperti itulah kira-kiranya. Nggak ada itu istilah pasang badan segala macam itu ya. Karena itu yang nggak salah kalau kemudian Bung Rocky Gerung menyebutnya itu seperti preman kalau pasang badan itu. Apa karena latar belakangnya Pak Muldoko yang tentara. Tetapi kan sekarang Pak Muldoko juga sudah pensiun jadi tentara dan harusnya ketika dia masuk dalam struktur sebagai KSP ya lebih civilian gitu ya, nggak masih pasang badan melulu ya. Nah kalau kita saat tadi udah sama-sama tahu bunyi perpresnya gitu, silakan Anda nilai sendiri sikap dari Kepala Staf Presiden ini, Pak Muldoko, dan juga para stafnya. Ini Anda coba lihat deh, banyak sekali yang wurawiri di berbagai talkshow televisi dan pernyataan di berbagai media, bahkan di media sosial itu yang sekarang ini kesannya nggak lebih pada di tukang pukul dari presiden. Padahal kalau kita lihat bunyi perpresnya tadi itu tugas dari seorang kepala staf presiden dan juga tentu saja staf-stafnya itu waduh luar biasa sibuk banget ini ya. Bahkan mungkin bisa lebih sibuk dari kabinet itu sendiri. Nah, kalau kita jadi bertanya-tanya apakah tugas-tugas itu sudah dijalankan dengan kemudian kesan yang ada sekarang lebih banyak sebagai pasang badan untuk melindungi Presiden Jokowi. Padahal dalam kasus ini kan Presiden Jokowi sendiri menyatakan ya itu masalah hal-hal kecil sajalah, dia mau fokus kerja. Kenapa kemudian kok malah para stafnya yang seolah-olah kebakaran jenggot dan pasang badan untuk Presiden Jokowi. Saya Yusuf Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.